Warga Pesanggerahan Jakarta Selatan mengembangkan sarana pengelolaan sampah organik dengan teknologi biokonversi maggot atau larva serangga BSF. Dalam sehari warga bisa mengurai sampah organik seperti sisa makanan sebanyak 14 kilogram dan memanfaatkan hasil olahan sampah menjadi pupuk dan pakan ternak. Warga Pesanggerahan Jakarta Selatan memanfaatkan maggot atau larva lalat black soldier fly untuk mengolah sampah organik di lingkungannya. Ide pengolahan sampah organik menggunakan larva serangga ini dipelopori oleh Tutik Asmawi, seorang ibu rumah tangga sekaligus pegiat lingkungan. Setiap hari, Tutik mengajak tetangganya untuk menyumbangkan sampah organik seperti sisa makanan dan sampah sisa sayur-sayuran ke rumahnya di Jalan Haji Gaim RT 10 RW 02 Kelurahan Petukangan Utara yang kini dijadikan sebagai bank sampah sekaligus tempat pembudidayaan maggot. Dengan memanfaatkan maggot atau larva lalat hitam BSF sebagai media pengurai sampah, dalam sehari warga bisa mengolah 14 kg sampah organik menjadi pupuk kompos yang dimanfaatkan untuk tanaman dan pakan ternak di lingkungan sekitar. Dan untuk membahas bagaimana budidaya maggot bermanfaat bagi lingkungan, saat ini kita telah terhubung dengan Tutik Asmawi, seorang pegiat lingkungan. Selamat pagi Umi Tuti. Selamat pagi Mbak Selamat Priscilia pagi. sayang, cantik. Selamat pagi juga Mas Imam yang ganteng. Halo, selamat Semangat pagi Bu. ya. Assalamualaikum. Ceria sekali Umi pagi ini. Waalaikumsalam. Umi, melihat semangat Umi dalam menjadi pegiat lingkungan, terus kita juga bisa belajar hari ini mengenai bagaimana membudidayakan maggot sebagai pengurai sampah lingkungan nih Umi. Sebenarnya apa sih manfaat dan kelebihan maggot ini Umi? Untuk manfaat dan kelebihan maggot ini sendiri, ternyata kalau menurut Umi, si maggot ini justru solusi jitu untuk membantu mengurangi produksi pembuangan sampah organik khususnya. Karena begitu kita budidaya maggot, yang di rumah Umi kan sudah ada tabung komposter sudah ada, resapan biopori ada, tapi kan sisanya masih banyak. Nah, kita dengan budidaya maggot ini solusi yang sangat keren. Jadi benar-benar sisa-sisa sampah organik itu habis jadi pakan maggot. Jadi Oke. dilumat oleh si maggot ini, dan tidak hanya Umi loh, ternyata kita bisa menggandeng warga sekitar untuk mulai belajar juga tidak nyampah. Dan itu keren banget. Untuk DKI Jakarta khususnya, ini sangat keren diterapkan di setiap RW untuk membantu lingkungan belajar tidak lagi nyampah. Oke, Oke. baik. Sebetulnya kan kita masyarakat sudah banyak mengenal tentang composting. Terus kemudian tadi biopori juga Umis Hmm. udah menyinggung begitu. Dan ini banyak diterapkan di masyarakat kita, terutama kompos ya, menggunakan ember bekas atau Betul, apapun itu wadah, dimasukkan ke dalam wadah tersebut, betul. diberikan beberapa cairan dan diendapkan akhirnya menjadi kompos. Nah, Mm-mm. kemudian apa yang membedakan metode ini dengan sistem budidaya maggot ini? Seberapa efektif sih sebetulnya? Apakah dengan maggot justru lebih cepat penguraiannya atau dengan kompos memiliki keunggulan yang lain begitu, Umi? Mm-mm. Nah, perbedaannya ini sangat-sangat terlihat sekali. Nah, kalau seandainya kita membuat komposter dengan wadah yang ada, otomatis kan takaran-takaran itu juga harus ada. Jadi palingan hanya beberapa kilo yang bisa kita masukkan dalam satu komposter. Tapi dengan maggot ini tak berbatas. Dengan maggot itu tak berbatas. Dan kalau komposter sendiri kita membuat pupuk itu 1 bulan baru jadi, ada bagian-bagian dari zat-zat kimia yang kita bantu untuk memasukkan sana. Tapi kalau dengan si maggot tidak ada unsur kimianya, karena benar-benar yang pakan organik itu dilumat oleh dia, dan si maggot ini bisa mempercepat untuk memproses pupuk kompos organik. Oke, jadi mempercepat ya Umi ya. Mempercepat, dan itu keren, tidak berbatas berapa kilo pun kita kasih pakan ke dia, habis. Cuman memberi pakan dia harus dengan kasih sayang, Oke. memakai peri kehewanan.
Oke, jadi memang ini membudidayakannya juga tadi ya harus dengan perasaan gitu ya. Betul. 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 Oke, Umi apakah memang maggot ini aman untuk kesehatan di lingkungan ini? Sangat aman sayang, sangat aman. Umi sendiri sudah kelola ini dari sejak bulan September. Pertama kali diperkenalkan oleh Satpol LH Kecamatan Pesanggerahan yang mereka memberitahukan tentang si maggot ini yang awalnya Umi jijik karena maggot ini kan belatung ya. Iya. Tapi dengan keistimewaannya membantu mengurai sampah lebih banyak, akhirnya semangat itu timbul menghilangkan rasa jijik itu gitu loh. Nah, untuk pemeliharaan skala lingkungan sendiri ini sangat aman. Kembali lagi, kalau kita menerapkan pembudidayaan si maggot ini dengan peri kehewanan, semuanya aman. Jadi budidaya maggot ramah lingkungan dengan pemberian pakan step by step yang akhirnya insya Allah kita akan juga bisa membantu pemerintah kita, bumi kita untuk sembuh dari pemanasan global dan kita membantu untuk mengurangi produksi pengurangan sampah semaksimal mungkin. Gitu intinya. Insya Allah 2025 itu akan tercapai Indonesia bebas sampah bersama maggot. Gitu. Baik. Sangat ramah lingkungan. Jadi pemberian pakannya step by step pelan-pelan. Setelah dia habis baru dikasih lagi, kita aduk untuk mengurangi gas yang ada terkandung di dalam media si maggot ini. Karena kan dia juga karena geraknya yang nggak berhenti-berhenti aktifnya itu jadi ada hawa panas. Kalau kita nggak aduk nanti dia juga nggak maksimal, dia nggak nyaman gitu. Yang penting jangan basah. Yang penting jangan basah. Kalau basah maggot lari. Baik. Jadi perawatannya harus diperhatikan sama seperti kita memelihara beberapa Banget. hewan begitu ya. Betul. Nah, ini kan harus dipelihara juga dan ada hal-hal tertentu yang harus sama selalu banget. diperhatikan. Baik. Umi, Sama banget. untuk masyarakat lain di daerah lain yang ingin melakukan budidaya maggot untuk menyelesaikan permasalahan sampah organik mereka gitu. Bagaimana langkah awal yang harus mereka lakukan? Apakah dari membeli bibit terlebih dahulu gitu atau membeli biangnya? Ini kalau Umi ada dua cara. Kalau Umi bicara untuk khusus DKI Jakarta khususnya, ini memang ada program yang memang harusnya sih sudah dilaksanakan, tapi nggak apa-apa. Sepertinya nanti secara serentak itu 2021 Ya. itu program untuk budidaya maggot skala rukun warga itu akan secara keseluruhan diterapin. Nah, kalau dari DKI Jakarta sendiri itu kita tinggal menghubungi Satpol LH lingkup yang terdekat saja. Kayak kita di kelurahan berarti kita Satpol LH kecamatan gitu. Umi sendiri di Kecamatan Pesanggerahan. Kita tinggal berkoordinasi dengan dia bahwa kita ingin belajar tentang budidaya maggot skala rukun warga untuk membantu mengurangi produksi pembuangan sampah organik, untuk membantu belajar kita tidak nyampah. Tapi kalau untuk di luar DKI pastinya sebelum mereka budidaya mereka harus belajar dulu. Belajar bagaimana budidaya secara baik karena si maggot ini selain dia bagus untuk membantu mengurangi produksi pembuangan sampah, unsur bisnisnya juga keren banget. Sangat keren gitu loh. Jadi ada unsur bisnisnya gitu. Nah, makanya harus belajar. Kalau di luar mungkin, kalau di luar DKI itu mungkin mereka nanti searching aja di Google ada yang menjual bibit maggot dari mulai telurnya sampai baby larvanya sampai mungkin maggot besarnya juga ada. Ada kalau di luar. Nah, ini juga yang Kalau di menarik, DKI. Umi, selain Umi tadi mengembangbiakan maggot, membudidayakan maggot maksudnya. Kemudian Umi sendiri ini juga mengajak orang-orang di lingkungannya untuk ikut dalam berperan mengurangi sampah nih Umi. Nah, itu seperti apa merangkul orang-orang di lingkungan Umi? Sebenarnya juga tidak sulit sih sayang. Segala sesuatu kalau kita sudah melakukan duluan, kita sudah meneladani duluan, dan ternyata masyarakat itu mendapatkan manfaat yang apa yang kita lakukan, itu tidak sulit untuk mengajak mereka. Dari awal Umi budidaya maggot, ternyata si maggot keren ini mampu melumat. Umi punya 3 kilo maggot. Itu dalam satu hari dia mampu melumat 10 sampai 15 kilo bekas organik. Kenapa Umi sebut bekas organik? Karena kita tidak buang, kita sudah pilah dari dapur kita. Makanya bukan sampah yang sampah itu kan kalau sudah dibuang. Nah, di sini kita
begitu banyaknya si maggot ini senang untuk melumat sampah, mengurai sampah, akhirnya Umi datengin awalnya door to door. Saat ada kegiatan penimbangan, Umi sosialisasikan ke mereka, Umi kenalkan, Bu, saya punya belatung keren nih, Bu. Nah, aku jelasin ke mereka, dia ini mampu mengajari kita untuk tidak lagi nyampah. Yuklah, Bu, setidaknya kita memang tidak bisa mengikis gunung sampah yang ada di Bantar Gebang. Takutnya nanti kalau Bantar Gebang sudah tidak mau menerima sampah kita lagi, kita mau gimana? Alangkah baiknya kalau kita memulai dari rumah. Nah, Oke. lama-kelamaan dari awal Umin jemput, akhirnya sekarang mereka dengan sadar sendirinya. Banyak sekali loh maggot di rumah Umi ini yang sudah mengajak warga untuk tidak lagi membuang sampah. Jadi senang banget mereka mengantarkan sampah organiknya dengan sendirinya ke rumah. Baik, Keren jadi kan? memang ini budidayanya Iya. juga mudah Betul. dan juga bernilai ekonomis dan tadi ramah lingkungan. Baik Umi, Bener. terima kasih atas semangatnya pagi ini udah mengajarkan kita untuk lebih lagi peduli terhadap Betul. lingkungan ya dengan cara yang simpel. Dan Umi selamat Betul. beraktivitas kembali, semoga sehat Amin. selalu Mi. Terima kasih. Ya pemirsa, usai jeda kita akan berbincang tentang tantangan kader pencegah HIV/AIDS. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.